Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Lawang Sewu. Sejarah Lawang Sewu dari awal berdiri. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang sepenuh misteri dan berbau mistis. Namun sedikit sekali yang mengetahui mengenai bagaimana sejarah Lawang Sewu. Apa yang melatar belakangi pembuatan serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lawang Sewu bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu. Merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meski dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya 429 buah lubang pintu. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Tampilan bangunan. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar yang membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai kedua. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Bentuk bangunan tersebut membentuk pintu, hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1.200 daun pintu. Sebagian pintu memiliki 2 daun pintu dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 pintu geser. Awal berdirinya. Lawang Sewu dibangun oleh Belanda pada tanggal 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau disebut NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Prof. Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Kwendak. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan. Desentralisasi administrasi kolonial dan pertumbuhan usaha swasta tak sesuai harapan. Pada awalnya kegiatan perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini, namun karena berkembangnya jaringan perkereta-apian yang demikian pesat pada saat itu menuntut terus ditambahnya personil teknis dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara justru membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa membuat hal seperti ini kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah pilihan yang lain, yakni bangunan kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Pilihan jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dengan kediaman Residen Hindia Belanda. Lokasi tepatnya berada di ujung Bojongweg, Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Raya menuju Kendal. Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda
dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok. Penjara berdiri dan ruang penyiksaan. Berikut fungsi dari masing-masing ruangan. 1. Ruang penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan dan kekurangan oksigen. 2. Penjara jongkok lebih parah lagi. Berbeda dengan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tak sampai 1 meter. Bisa dibayangkan seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Karena itulah pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650 atau 1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 1.202 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai kantor dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang sejarah Lawang Sewu dari kelompok kami. Berikut nama-namanya. Ya, ada kata yang salah, boleh dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.